melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Selamat pagi, harapan kami semuanya sehat dan terberkati. Ada baiknya sebelum kita memulai segala aktivitas satu hari ini, kita lebih dahulu bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas berkat kasih karunia yang kami rasakan hingga pagi ini. Tuhan, tolong kami untuk menerima firman-Mu sebagai kekuatan dan hidup kami, terlebih meteraikan Roh Kudus-Mu agar kami kuat menerima firman-Mu. Dengarlah ya Allah doa kami, hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Kamis 16 November 2023, yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8, demikian bunyinya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau berbicara tentang kasih, tentu sudah mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan, kapan dan dimanapun kita berada. Selalu memancarkan kasih pada semua orang lewat berbagai cara dan aksen, kepada semua tanpa membedakan yang satu dengan yang lain. Harus kita ingat bahwa seluruh landasan kehidupan manusia adalah kasih, baik di rumah tangga, pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, juga di dalam gereja. Sebagaimana kasih Allah kepada dunia ini, agar jangan mengalami keterpurukan, sehingga memberi anaknya Yesus Kristus untuk membayar utang dosa kita. Tidak lain tidak bukan semata-mata karena kasih-Nya. Oleh sebab itulah Petrus mengirim suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Asia Kecil dan Bitinia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. 1 Petrus 1 ayat 2. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau dikatakan dalam nats ini, yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih seseorang banyak sekali menutupi dosa.
seseorang yang dipenuhi kasih berarti di dalam dirinya ada pengampunan. Sebab pengampunan itu penghapusan dosa yang kita lakukan sehingga memperoleh kasih dan hidup sukacita. Coba kita ambil satu contoh. Jikalau kita mampu berkata, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Apa dasarnya kita mampu menyatakan demikian? Tentu karena ada kasih dalam diri kita. Kalau kita mau mencatat seberapa banyak kasih menutupi banyak dosa, itu tak tertuliskan kita. Namun satu yang pasti, bagaimana kita mengaplikasikan kasih itu dalam setiap langkah kehidupan umat. Dan jangan lupa bahwa dikatakan tadi sungguh-sungguh masih haholongan si tutu. Tidak gampang untuk mengasihi, apalagi yang menyakiti hati kita. Karena itu harus mampu menghilangkan rasa ego, harus mampu menganggap diri lebih, harus kita hilangkan. Dan mau menghilangkan, melepaskan embel-embel yang ada di dalam diri kita. Kemampuan di dalam kasih seutuhnya yang sesungguhnya tidak terlepas. Bagaimana kualitas iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Karena di dalam hidup ini harus melepaskan hal-hal dunia dan membiarkan roh Allah bekerja, roh Allah yang mengemudi hidup kita. Baru kita mampu dengan sungguh-sungguh mengasihi yang satu dengan yang lain. Terimalah kuasa Roh Kudus, saling melayanilah, saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan. Disitulah tercermin kasih yang sesungguhnya. Kemampuan melakukan kasih pasti banyak menutupi dosa. Karena kasih adalah membawa orang banyak pengenalan akan dosa yang dia lakukan, sehingga dia mau bertobat. Karena kasih menerima pengampunan, sehingga meninggalkan kehidupan lamanya. Dan hendaklah senantiasa kasih itu kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah, Engkau mengingatkan kami agar selalu menghidupi kasih dan selalu mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Tiada mampu kami Tuhan melakukan itu kalau dari diri kami sendiri. Karena itu kami mohon, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat Tuhan menerima, memaafkan segala kekurangan kelebihan kami juga saudara kami. Sehingga kami Tuhan memancarkan kasih-Mu di dalam seluruh kehidupan yang Allah berikan. Kami selalu mau berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu dan para hamba-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan banyak dalam keadaan sakit dan pemulihan. Dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan sembuhkan. Beri kami Tuhan pengharapan, Tuhan pasti menyembuhkan di hari yang terindah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu, anak-anak, napos remaja yang lansia. Tuhan berkati, Tuhan jagai, Tuhan beri hikmat, dan Tuhan beri sukacita, dan yakinkan kami, Tuhan selalu menjagai. Yang dalam berbagai kesulitan, beri jalan keluar, topang yang lemah, dan hibur orang-orang yang berduka. Biarlah Tuhan di tahun politik ini, Engkau selalu memberi hikmat kepada para pemerintah kami, agar masyarakat kami Tuhan selalu terdapat damai sejahtera. Dan biarlah Tuhan para pemerintah Engkau ingatkan, wakil-Mu menegakkan kebenaran dan keadilan. Juga Tuhan gereja-Mu, biarlah para hamba-Mu dengan sungguh-sungguh
memberikan pelayanan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Semakin banyak orang-orang yang beriman. Anak-anak kami yang jauh dan dekat, Engkau memelihara kehidupan mereka. Jauhkan mara bahaya. Jauhkan dari godaan iblis terlebih zaman ini. Agar mereka kuat di dalam Engkau. Segala dosa pelanggaran kami mohon ampunkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam baik, tetap semangat. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Mengampuni lebih sungguh.